Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran tentang kitab Ezra. Kita masukin pasal yang ke-8. Kita akan mulai dari ayat yang pertama. Inilah kepala kaum keluarga dan sisilah orang yang berangkat pulang bersama-sama aku dari Babel pada zaman pemerintahan Raja Artasasta. Bapak Ibu, untuk ngerti pelajaran ini, Bapak Ibu mesti dengerin khotbah saya tentang kitab Ezra ini. Kita udah khotbah dari dua kali khotbah. Nanti saya di deskripsi saya akan lampirkan linknya, Bapak Ibu bisa tonton, bisa lihat supaya tidak ketinggalan. Setelah ini Ezra ini bersama orang-orangnya pulang dari Babel dalam zaman pemerintahan Artasasta. Nanti Bapak Ibu baca secara detail mulai ayat keduanya, ini orang-orang yang pulang menuju ke Yerusalem. Bapak Ibu baca supaya dia ngerti. Terus kita akan buka mulai, perhatikan di ayat yang ke-18. Perhatikan ayat 18. Kemudian karena tangan murah Allah kami untuk melindungi kami, didatangkanlah oleh mereka kepada kami orang-orang yang berakal budi dari Bani Mahli bin Lewi bin Israel, yakni Serebea dan dengan anak-anak dan saudara-saudaranya 18 orang. Kalau Bapak Ibu nanti baca, ternyata yang pulang ini nggak ada orang keturunan Lewi. Makanya karena kemurahan Tuhan didatang ini orang Lewi yang memiliki kepandaian dan berakal budi. Ini Imam Lewi yang punya tata krama dan etika. Terus menemani mereka pulang ke Yerusalem. Terus sekarang kita akan lihat di ayat yang ke-21. Kemudian di sana di tepi sungai Ahwa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Karena perjalanan dari Babel menuju Yerusalem itu perjalanan yang sangat riskan sekali. Ada penyamun, ada perompak, ketemu orang-orang jahat, lewat daerah-daerah tertentu yang orangnya kejem-kejem. Dan Ezra sebelum berjalan ngambil keputusan. Dia mengajak seluruh orang yang mau pulang ke Yerusalem berpuasa, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Allah. Supaya kasih karunia Allah, kemurahan Allah menyertai dia. Dan Bapak Ibu, ini orang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau hidupmu, perjalanan hidupmu setiap hari, kamu serahkan kepada Tuhan. Sebelum melakukan aktivitas apapun, sebelum mengambil keputusan apapun juga namanya, sebelum turun dari ranjang, kamu menyerahkan perjalanan hidupmu kepada Tuhan. Hidupmu akan dipimpin Tuhan. Hidupmu akan dituntun Tuhan kepada jalannya. Sekalipun Tuhan bawa ke padang gurun, sekalipun Tuhan bawa ke lembah kekelaman, melewati lembah kekelaman, dan ujungnya engkau akan mencapai destinasi Tuhan sampai garis akhir hidupmu. Banyak orang tidak melibatkan Tuhan di dalam hidupnya. Dia jalan hidupnya semaunya sendiri. Tidak heran di tengah jalan dihabisin oleh roh jahat. Tidak heran di tengah jalan dijegal oleh tipu daya iblis. Tidak heran di tengah jalan hidupnya hancur dan berantakan. Dalam segala hal, kita harus libatkan Tuhan. Di dalam pernikahan kita, izinkan Tuhan, kita libatkan Tuhan. Ada di tengah pernikahan kita, ada di tengah keluarga kita, ada di tengah bisnis kita. Dan jangan pernah engkau jalan sendiri. Perjalanan hidup kita di bumi ini sangat riskan. Dengan tipu daya, dengan jebakan, dengan jerat. Karena setan tetap pakai caranya untuk menghancurkan hidup kita. Seperti perjalanannya Ezra menuju ke Yerusalem, dia tahu perjalanannya sangat rawan lagi. Sekali, dia nggak mau mengandalkan raja untuk meminta pasukan berkuda, dia ngandelin Tuhan. Kita harus belajar memiliki sikap hati yang kemanapun, apapun yang kita mau kerjakan dan kita putuskan, kemana kita mau pergi, kita libatkan Tuhan di dalamnya.
yang membuat kita berhasil sampai hari ini, yang membuat kita dilindungi, diproteksi, dijagain sampai hari ini, karena Tuhan dan kemurahannya. Kalau hidup kita ini benar-benar kita serahkan sama Tuhan, kita berjalan bergantung dengan kehendak Tuhan, apa saja yang dikerjakan tanganmu pasti berhasil. Bapak Ibu, kalau kita ingin menjadi orang yang sukses dan berhasil, apa saja yang dikerjakan tanganmu itu diberkatin Tuhan, dengar suara Tuhan dan lakukan. Jangan jalan maumu sendiri. Jangan pakai pengalamanmu sendiri. Karena kebanyakan kita, karena kita sudah pernah mengerjakan segala sesuatu, kita punya pengalaman, kita punya skill, kita punya jam terbang, kita udah melakukan banyak hal dengan seperti itu, akhirnya kita terbiasa melakukan tanpa mengizinkan Tuhan. Dan kalau kita nggak izinkan Tuhan di dalamnya, akan jadi bulan-bulanannya setan. Dengerin Bapak Ibu, hari ini, dunia ini, penguasanya adalah roh jahat. Iblis yang nguasain. Dan kita sekarang tinggal di bumi ini. Kita butuh diurapin Tuhan. Kita butuh disertain Tuhan. Kita butuh dipenuhi Roh Kudus. Sehingga perjalanan hidup kita ini ke depannya sampai destinasi ilahi. Tidak gagal di tengah jalan. Tidak hancur. Tidak kacau. Yang masih muda, yang kau dengarkan khotbah saya tahu ada orang-orang muda sekitaran umur 13 tahun sampai 30 tahun yang belum nikah. Kalau pingin masa depanmu ngalami keberhasilan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan hidupmu sampai garis akhir didapatin berkenan di hadapan Tuhan, mulai hari ini libatkan Tuhan dalam segala hal. Bahkan engkau mau memilih pasangan hidupmu, libatkan Tuhan. Jangan ngikutin hawa nafsumu dan egomu. Kalau kamu ngikutin hawa nafsu dan egomu, ujungnya engkau akan tanggung resikonya sendiri. Kita ini kenapa kena masalah? Kenapa kita ini tersandung persoalan? Kenapa kita ini terjebak dalam hal-hal yang konyol yang harusnya nggak terjadi? Karena kita memutuskannya tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya. Kita bertindak semau kita sendiri aja. Karena kita anggap kita bisa, kita mampu, ya kita lakukan aja. Bahkan ada beberapa orang nggak peduli dengan Tuhan kok. Ada beberapa orang malah ngomong begini, wong aku nggak libatkan Tuhan, nyatanya aku kaya, aku sukses dan berhasil. Dengerin baik-baik, kekayaan, kesuksesan bukan jaminan hidupmu didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Sukses menurut cara Tuhan, berhasil menurut cara Tuhan, kalau kita didapatin menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau sukses dihitung secara materi, salah. Gunung Kawi bisa kasih materi, setan bisa kasih materi. Materi bukan jaminan, kekayaan bukan jaminan orang itu didapatin berkenan di hadapannya. Kita mau didapatin menjadi orang yang berkenan di hadapannya. Karena ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Makanya Tuhan buat berhasil segala sesuatu yang kita kerjakan melalui tangan kita. Itu yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Bapak Ibu, andalkan Tuhan dalam segala hal. Jangan bertindak semaumu sendiri. Jangan bersikap seenakmu sendiri. Hidup kita ini bukan milik kita. Hidup kita ini miliknya Tuhan. Harusnya semua yang kita mau kerjakan, kita lakukan, kita izin Tuhan. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang di dalam aku. Beberapa hari yang lalu saya singgung. Kalau kita nih ngaku anak Tuhan, kita ngaku menjadi orang Kristen, sebenarnya kamu nggak punya hak atas hidupmu. Kamu harus ngikutin apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Bukan berarti Tuhan mau pakai kita seperti robot. Tuhan berikan kehendak bebas. Kita mau berjalan lewat tuntunan Tuhan. Kalau kita berjalan lewat tuntunan Tuhan dan kemauan Tuhan, pasti hidup kita sampai garis akhir dan didapatin menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Lihat Ezra ini, ayat yang kedua-dua. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja, dia nggak mau. Dia malu minta. Dia tahu Tuhan menyertain, kok ngapain mengandalkan orang. Ini Ezra nggak mau ngandalin raja loh. Meskipun raja itu berkenan, sayang, penasihat-penasihatnya sayang sama Ezra, tapi Ezra nggak mau pakai kekuatan manusia. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Dia nggak mau. Sebab kami telah berkata kepada raja, demikian,
tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka, tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Tangan Allah melindungi orang yang mencari Dia. Tuhan, tangan Allah akan proteksi, dan terbukti ketika orang-orang yang di pembuangan ini ingin mendirikan bait suci, hatinya condong kepada Tuhan, mencari Tuhan, dan Tuhan buka jalan. Ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh hati, kita cintai Tuhan, dan kita berada, posisi kita benar di hadapan Tuhan, akan ada proteksi, penjagaan, perlindungan Tuhan. Surga ada di belakangmu, malaikat menyertai hidupmu, Allah yang akan menjadi panglima perangmu. Dia akan menggantikan kau berperang. Hidup kita akan mengalami kemenangan. Tangan Allah melindungi kami semua, dan orang yang mencari Dia demi keselamatan. Tetapi murka Tuhan ada pada orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Tidak heran ketika bangsa Israel ini hatinya jauh daripada Tuhan, dia berbuat jahat, dikuasai oleh musuh, ditawan oleh musuh, dijarah oleh musuh. Hari ini, kalau engkau mencari Tuhan, sungguh-sungguh haus dan lapar akan Tuhan, ingin kenal kebenaran, diproteksi dan dijagain Tuhan. Tapi kalau engkau bikin dosa dan pelanggaran, gak mau sadari dan bertobat, setan punya hak untuk menggagain hidupmu, memporak-porandakan keluargamu, menghancurkan ekonomimu. Hari ini, sadar diri, bertobat, balik sama Tuhan, cari Tuhan, cintai Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-23. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, minta dijaga, diproteksi, dilindungi. Dia tahu loh bahwa Allah tetap menyertai dan melindungi, tetapi dia merendahkan diri di hadapan Allah. Dia butuh kekuatan Tuhan. Dia tahu tanpa perlindungan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, maka perjalanannya akan hancur. Bisa aja dirampok, bisa dibunuh oleh para penyamun dan lain sebagainya. Perjalanannya masih harus menggenapi visi Tuhan. Dia harus pulang ke Yerusalem. Dia harus balik ke Yerusalem. Bapak Ibu, dengerin baik-baik. Kalau perjalananmu gak menggantungkan kekuatan Tuhan, minta dipimpin Tuhan. Di tengah jalan, engkau bisa dijegal oleh setan dan lain sebagainya, sehingga engkau gak sampai tujuan akhirmu. Dia tahu, Ezra tahu, orang-orang yang bersama dengan dia tahu, dia butuh Tuhan, penyertaan Tuhan. Jangan sampai di tengah jalan dia dibegal, dia dijarah, dia dibunuh oleh penyamun, karena dia harus sampai garis akhir, Yerusalem, ke tempat bait suci. Perhatikan ayat yang ke-24. Makanya dia berdoa, makanya dia berpuasa merendahkan hati. Hari ini pun harusnya kita lakukan yang sama. Seluruh perjalanan hidupmu yang sedang mengalami ruwet, harus belajar merendahkan diri, cari Tuhan. Kejar Tuhan, cintai Tuhan. Jangan ngotot terus pakai kekuatanmu. Gak ada gunanya. Hidupmu malah hancur, hidupmu malah babak belur, hidupmu malah ruwet nanti. Rendahkan diri. Perlu berpuasa, sembah Tuhan, cari Tuhan. Minta petunjuk Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-24. Lalu aku memilih 12 orang pemuka imam, yakni Serebaya dan Hasabia, dan bersama-sama mereka 10 dari antara saudara-saudara mereka. Aku menimbang bagi mereka emas, perak, perlengkapan, yakni persembahan yang dikhususkan bagi rumah Allah, khususkan oleh raja serta penasihat-penasihatnya dan pembesar-pembesarnya. Semua orang yang Israel yang ada di sana, dia benar-benar berikan persembahan yang terbaik. Nanti Bapak Ibu baca selanjutnya di ayat yang ke-28. Dan aku berkata kepada mereka, kamu kudus bagi Tuhan, dan perlengkapan-perlengkapan ini pun kudus, dan perak dari emas ini pun adalah persembahan yang sukarela kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Kita hari ini harusnya, dengerin baik-baik, yang kita persembahkan bukan hanya sekedar uang, tapi persembahan yang sejati adalah engkau mempersembahkan tubuhmu sebagai korban. Persembahan
yang berkenan, kudus dan berkenan, serta sempurna didapatin di hadapan Tuhan. Hari ini kita sebagai orang Kristen sudah dikuduskan dan disucikan Tuhan. Harusnya kita mempersembahkan diri kita ini sebagai korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Makanya kita perlu sadar diri dan bertobat. Kalau kita sadari bertobat, kita akan tinggalkan kejahatan dan kita fokus untuk belajar menyenangkan hati Tuhan. Kita akan lihat. Kita akan lihat di ayat yang ke-31. Perhatikan baik-baik. Kemudian berangkatlah kami dari sungai Ahwa pergi ke Yerusalem pada tanggal 12 bulan pertama untuk berjalan ke Yerusalem. Dan tangan Allah melindungi kami dan menghindarkan kami dari tangan musuh dan penyamun. Tuhan proteksi, Tuhan jagai, lindungi. Akhirnya sampai ke Yerusalem. Sampai ke Yerusalem bukan karena kuat gagahnya. Dia datang sama Tuhan. Dia izinkan Tuhan terlibat di dalam perjalanan hidupnya. Sehingga dia dihindarkan dari tangan musuh dan penyamun. Sampai garis akhir, akhirnya masuk ke Yerusalem. Hari ini kita harus mencapai garis akhir yang sudah ditentukan melalui hidup kita. Kita harus sampai finish well, finish strong didapatinya. Jangan sampai di tengah jalan kita jatuh, hancur, ditipu setan, babak belur, kacau. Sehingga kalau hidup kita ini kacau, babak belur, dan kita ditipu setan, melakukan dosa pelanggaran, rencana Tuhan itu tidak akan tergenapi dalam hidupmu. Hari ini belajar menyerahkan hatimu, menyerahkan pikiranmu, menyerahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam segala hal. Tuhan akan memimpin perjalanan hidupmu, ngalami kemenangan demi kemenangan, dan rencana Tuhan atas hidupmu akan digenapi. Saya berdoa, Bapak Ibu, dibukakan kebenaran, dan kau mulai ngambil keputusan yang benar. Ini belajar di Esra pasal yang ke-8 hari ini. Besok kita akan lanjutkan di Esra pasal yang ke-9. Izinkan Tuhan intervensi hidupmu. Libatkan Tuhan di dalam keluargamu. Libatkan Tuhan dalam bisnis dan pekerjaanmu. Libatkan Tuhan dalam perjalanan hidupmu. Dia menghindarkan engkau dari para musuh, diproteksi, dijagain dan dilindungi. Seperti Esra dan orang-orangnya. Dihindarkan dari para tangan musuh dan penyamun. Ujungnya sampai tanah Yerusalem. Kita akan lihat akhirnya mereka sampai ke Yerusalem. Mereka mempersembahkan di ayat yang ke-35. Ayat yang ke-35, pada waktu itu juga orang-orang yang telah kembali dari penawanan, yakni mereka yang pulang dari pembuangan, mempersembahkan korban bakaran kepada Allah Israel, lembu jantan 12 ekor untuk seluruh Israel, domba jantan 9 ekor, 96 ekor, anak domba 77 ekor, kambing jantan sebagai korban penghapus dosa 12 ekor, semua itu sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Mereka menyampaikan juga surat perintah raja kepada wakil-wakil raja dan bupati-bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, dan orang-orang itu memberi sokongan kepada bangsa kita dan kepada rumah Allah. Dia pulang disertain Tuhan, diproteksi Tuhan, bahkan diberkati Tuhan. Dikirim orang-orang tertentu, raja-raja bupati di sekitar sungai Efrat, di sebelah barat sungai Efrat, dan itu bangsa itu memberi sokongan, memberkati. Kalau hidupmu disertai Tuhan, hidupmu di pihak Tuhan, engkau jalan sama Tuhan, nanti engkau akan dikirim divine connection, dikoneksi dengan orang-orang tertentu, buka jalan atas bisnis dan usahamu. Tiba-tiba perjalananmu dibuat berhasil dan beruntung untuk kemuliaan namanya, bukan untuk kemuliaanmu. Disertai Tuhan, diproteksi Tuhan, dijagain Tuhan, dibikin berhasil. Segala sesuatu yang kamu kerjakan dan lakukan, tujuan yang satu, mempermuliakan namanya. Amin. Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Saya berdoa, semua orang yang mendengarkan firman yang saya sampaikan ini, kau libatkan Tuhan perjalanan hidup mengalami kemenangan demi kemenangan, berhasil dan beruntung. Tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat anugerah dan kemurahan-Mu. Kami materaikan firman dengan darah anak domba Allah terpad dalam loh batin kami. Berkati setiap orang yang
rajin mendengar firman yang hamba-Mu sampaikan. Apa saja yang dikerjakannya, Tuhan sertai. Perjalanan hidup Tuhan sertai. Keluarganya diberkati, bisnisnya diberkati secara luar biasa. Penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan, kesehatan, umur panjang dan sejahtera. Hamba-Mu berdoa untuk orang-orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat. Dalam nama Yesus. Jadi seperti aku doakan dan katakan. Dalam nama Yesus kami kembalikan segala hormat, pujian, dan kemuliaan bagi Raja kami yang maha mulia. Haleluya. Amen. And God bless you. My hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan. Sembah dengan nyanyian ini. Dipenuhi pujian. Kami berikan yang kalem saja. Korban pujian. Angkat tanganmu, sembah Dia. Kau saja Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Dipenuhi kami. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja. Haleluya. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Tetap fokus sama Tuhan. Tetap main yang lebih. Roh Kudus, aku minta urapan itu dan mengalir dari ujung ke ujung.
Aku berdoa urapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Mengkene mende peke nomo sandero nomo topo kura laba tepe mete. Imene mebe piene meke nomo to sandirine. Nikmati ada gelombang pengurap itu sedang mengalir. Aku berdoa urapan itu sedang turun. Sekarang lebih kuat urapan itu. Pake nomo soko henaramante kono. Hinemente pepe pikiana rabahana maseko. Hipeko naralabatabak. Terus ada beberapa orang sedang dijamah Tuhan. Aku berdoa semakin kuat urapan itu turun. Now in Jesus name. Terus Roh Kudus bagianmu sekarang. Bagianmu sekarang. Apakah nama sekonomo? Ikere bete pepe kiene mende beki nomoko sande konomo. Ine mendere bebe piana mabahana masya. Irala baka harabasya nama takara nama sekene mende bebe kene. Terus semekonara lama tabak. Terus kita akan nikmatin Tuhan. Kita nikmati hadiratnya. Terus Tuhan, pagi hari ini hadir dalam ruangan ini Tuhan. Lawat orang-orang yang haus dan lapar. Lawat orang yang haus dan lapar ini. Sementara aku berdoa, urapan itu bergerak dari ujung ke ujung. Sekarang terima pengurapan itu seperti gelombang mengalir. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Mekono mondo ko sandere mete pepe ana makare pekono mo. Ine mendere bete pepe kiene me kiana rabata pasyana mata baka. Ipe konondoro mondo po sandene mete pepe piene me kiamara. Ini mi piere bebe shendo kono moto kara labata baka. Jesus. Terus Tuhan, buat sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Kau lihat orang yang haus dan lapar ini Tuhan, mereka akan dilawat Tuhan. Mereka akan dilawat Tuhan. Mereka yang sudah kering, angkat tanganmu yang udah kering, lama gak ngalami Tuhan. Minta sama Tuhan, minta sama Roh Kudus pagi hari menjamah hidupmu. Aku lepaskan urapan ini turun di antara umatmu. Ada kuasa Allah yang bergetar. Tiba-tiba ada beberapa orang dijamah Tuhan, sampai engkau gak tahan. Urapan itu semakin kuat. Sekarang Jesus name. Jesus name. Terus ada orang-orang gak tahan. Kuat sekali urapan di ruangan ini. Sekarang jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Terima pengurapan itu. Terima pengurapan itu. Terus yang sudah bisa nyembah, pakai sembah Tuhan. Izinkan Tuhan hadir menjamah hidupmu pagi hari ini. Buat hatimu haus dan lapar ingin kenal Tuhan lebih dari apapun juga. Engkau menguasai, bukan aku bukan siapa-siapa. Ini bagianmu menjamah umatmu. Lawat mereka dengan hadiratmu. Terus semakin kuat. Aku perintahkan setiap roh yang bukan dari Tuhan, kepahitan, sakit hati, kecewa, aku perintahkan kau pergi dan tinggalkan dalam ruangan ini. Aku berdoa urapan itu semakin kuat Tuhan. Hadiratmu turun dalam ruangan ini. In Jesus name. Jesus, we thank you, we praise you, we adore you.
We thank you, we praise you, we adore. We praise you, we adore. We thank you, we thank you. Aku berdoa, Engkau tetap tinggal dalam ruangan ini menjaga umat. Haleluya. Haleluya. Angkat tanganmu, sembah Dia. Sementara lagu ini dinyanyikan, sementara umatmu menyembah, Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan dalam ruangan ini. Engkau saja yang layak disembah dan ditinggikan. Biar urapanmu mengalir dalam ruangan ini. Aku berdoa pengurapan-Mu sedang turun dalam ruangan. Sakit, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Saya mau berdoa. Aku berdoa, urapan kesembuhan itu turun dalam ruangan ini. Dan aku perintahkan semua sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh pergi, tinggalkan tubuh orang-orang yang sedang menyembah ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku berserah penuh kepadamu. Tolong anak kecil bisa di ruangan lain. Hormatin Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau anaknya diam nggak apa-apa. Kalau anaknya berisik, suruh pindah ke ruang lain. Terima kasih. Terima kasih buat hadiratmu. Terima kasih buat jamahanmu. Kami mau duduk diam, tetap menyembah Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, amin. Buka matanya, silakan duduk. Yoro laini aini Yoro laini Yoro laini Jesus Yoro laini
kami nyembah. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Saya nyanyi lagu ini loh, ngerasain hadirat Tuhan loh. Jesus, I just want to thank you. Thank you for being so good. Enak tau nyembah Tuhan itu ya. Loh, kok bengong semua? Kalau kita ketemu Tuhan, loh, kamu jadi bengong loh. Makanya orang Kristen harus ngalami Tuhan dan ketemu Tuhan setiap hari. Kalau kau ke gereja nggak pernah ketemu Tuhan, please anak kecilnya bisa ditolong. Ada ruangan lain, ruangan baby, biar yang lain nggak ganggu. Kalau kita ngalami Tuhan, kita ketemu Tuhan, kita memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Hidupmu berbeda, kelakuanmu berbeda, sikapmu berbeda. Tapi banyak orang Kristen datang ke gereja rajin ibadah, kelakuannya nggak berubah dari tahun ke tahun, tetap sama, menjadi manusia yang lama. Harusnya setiap hari kita berjalan bersama Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Karakter, sikap, kelakuan, tindakanmu berubah menjadi sama seperti Tuhan. Harusnya. Tapi tidak semua orang nyampe ke sana. Dia lebih seneng ngikutin dagingnya, ngikutin hawa nafsunya, ngikutin egonya, tidak mau tunduk dan submit kepada Tuhan. Terus berharap dipakai Tuhan, berharap hidupnya ngalami kemuliaan Tuhan, sampai matamu biru dan rambutmu merah, tidak akan pernah berubah.